Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD Otonomi kelas 5, yang mana kita masih di jilid 5A, tema 3 makanan sehat ya adik sekalian ya. Langsung saja kita akan bahas latihan soal tema di tema 3 subtema 1 ya, latihan soal subtema 1 ya. Ada di halaman 169 ya. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1, kalimat atau bahasa yang mampu meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau pembaca pada sebuah iklan disebut sebagai kalimat. Jawabannya adalah persuasif ya. Kalimat persuasif itu ini intinya mempengaruhi pembaca atau pendengar ya. Jawabannya yang D. Nomor 2, contoh media cetak yang digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan adalah media cetak ya, berarti dicetak. Jawabannya adalah surat kabar. Nah, kalau televisi itu media elektronik ya, radio dan juga internet itu media elektronik. Lanjut ke soal nomor 3. Kata-kata pokok yang dibahas dalam sebuah iklan disebut sebagai, jawabannya adalah kata kunci ya. Ini langsung saya tulis di situ ya. Kemudian untuk yang nomor 4, iklan dibuat dengan tujuan apa? Tujuan dibuatnya iklan itu untuk apa? Ya ini. Tujuannya adalah ya untuk menyampaikan keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan kepada masyarakat agar tertarik ya. Jadi tujuan iklan itu adalah menyampaikan suatu produk atau jasa ya. Tentunya tentang keunggulannya supaya masyarakat tertarik. Lanjut ke soal nomor 5, bagaimana langkah-langkah untuk membuat iklan media cetak yang menarik. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama, buat tata letak yang sederhana. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Buat isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas namun menarik perhatian. Dan selanjutnya, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Itu adik-adik sekalian untuk muatan bahasa Indonesia. Kita lanjut ke muatan IPA ya. Nomor 1, berikut yang tidak termasuk organ pencernaan ikan adalah, nah ini jawabannya adalah yang B ya, yaitu kloaka. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada hewan ruminansia itu adalah memamah biak ya. Sisa makanan dibuang melalui ya, sisa makanannya dibuang melalui anus. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, tempat pembuangan sisa pencernaan pada sistem pencernaan katak dan reptilia adalah, jawabannya kloaka, adik-adik sekalian. Lanjut ke soal nomor 4. Pada sistem pencernaan manusia, makanan dicerna di dalam lambung menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Kita lanjutkan soal nomor 5. Tuliskan urutan proses pencernaan makanan dalam organ-organ pencernaan manusia ya. Ini dimulai dari mulut sampai dengan terakhir itu ada di anus ya. Tapi di sini saya beri sedikit penjelasan juga di sekalian. Oke ya, jadi ya. Jadi yang pertama-tama makanan dihancurkan di dalam mulut ya, kita kunyah ya. Kemudian melewati kerongkongan ya. Setelah itu makanan akan masuk ke lambung ya, dengan bantuan enzim-enzim ya di lambung. Kemudian selanjutnya makanan yang telah halus masuk ke dalam usus halus ya. Ini nanti akan diserap ya sari-sarinya ya. Selanjutnya sisa serapannya tadi akan masuk ke usus besar ya. Kemudian terakhir sisa pencernaan akan dibuang melalui anus ya. Jadi kalau mau dituliskan ditambah penjelasan seperti ini boleh, atau kalau tidak mungkin urutan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus gitu juga tidak apa-apa ya. Kalau ini lebih ada sedikit penjelasannya ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan SBDP ya, KD 3.2.
Berikut yang merupakan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor adalah, nah, lagu tangga nada mayor itu biasanya bersifat gembira ya. Kalau sedih ini minor, kalau sedih itu temponya lambat, ini juga minor. Diakhiri dan diawali dengan nada la itu minor ya. Jadi yang paling tepat berarti ciri tangga nada mayor adalah lagunya bersemangat dan gembira. Jawabannya yang D. Untuk yang A sampai C itu adalah lagu tangga nada minor ya. Berikut yang termasuk alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis itu alat musik yang tidak memiliki nada ya. Jawabannya adalah gendang, yang D. Kemudian kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar angklung ya, Adik sekalian ya, angklung. Angklung itu merupakan alat musik yang terkenal dari daerah Jawa Barat ya. Alat musik di atas terbuat dari bambu ya. Angklung itu terbuat dari bambu. Kita ke halaman berikutnya ya, 170. Nah, soal nomor 4, ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor antara lain. Nah, tadi ya ada di pilihan ganda, tapi saya tuliskan ulang ya Adik sekalian ya. Jadi ciri lagu dengan tangga nada minor itu yang pertama, dinyanyikan dengan tempo lambat, kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, dan lagunya itu bersifat sedih ya. Contohnya misalnya gugur bunga ya. Syukur itu adalah lagu dengan tangga nada minor ya. Oke, kita ke nomor 5, tuliskan 4 contoh alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis tadi adalah alat musik yang tidak memiliki nada ya. Oke ya, contohnya ini ada maracas, gendang, triangle, sama tamborin, karena diminta 4 ya Adik sekalian, di sini saya tuliskan 4. Kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan pelajaran IPS KD 3.2. Nomor 1, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain maupun kelompok lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk ya. Jadi manusia berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain itu sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 2, berikut yang tidak termasuk interaksi sosial adalah, yang tidak termasuk interaksi sosial, membaca buku di kamar ya, sendirian ya, berarti dia tidak melakukan interaksi karena interaksinya hanya dengan buku. Kalau sosial itu berarti dengan orang lain ya. Kalau berkomunikasi dengan teman jelas ya, dengan orang lain, jual beli di pasar juga dengan orang lain, membuat kue bersama ibu jelas ya, berdua. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut, nah jawabannya adalah interaksi sosial. Nomor 4, contoh interaksi antara individu dan kelompok adalah berarti satu orang dengan banyak orang ya. Ini contohnya guru dengan murid-murid saat mengajar di kelas. Jadi individunya guru, kelompoknya berarti murid-murid ya. Oke, kita ke soal nomor 5, tuliskan contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar rumahmu. Contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar rumah ini, misalnya melakukan kerja bakti, yaitu berarti terjadi interaksi. Kemudian komunikasi antara orang tua dan anak, ya, itu juga biasanya di lingkungan rumah. Kemudian kakak sedang mengajari adiknya, ini juga contoh interaksi yang berada di lingkungan rumah. Kita lanjut ke muatan pelajaran yang terakhir ya, yaitu muatan pelajaran PPKN ya. Nomor 1, manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu setiap manusia, nah ini jawabannya yang A ya, saling bergantung satu sama lain ya. Jawabannya yang A. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain ya. Contohnya misalnya kita mau makan ya, misalnya kita pekerjaannya adalah sebagai seorang wira swasta lah, butuh makanan, tentu butuh padi yang dihasilkan oleh petani ya, untuk diolah menjadi nasi ya, seperti itu. Jadi tergantung dengan orang lain. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari, sebaiknya kita, nah ini, saling toleransi ya. Toleransi itu menghargai dan menghormati orang lain supaya bisa hidup rukun.
Nomor 3, manfaat kerjasama dalam keragaman ketika melakukan kerja bakti antara lain. Nah, ini untuk nomor 3 sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Jadi manfaatnya itu adalah yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan yang ketiga, dapat bertukar pikiran satu dengan yang lainnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 4, tuliskan contoh menghargai keragaman di kelas. Contoh menghargai keragaman di kelas ya, misalnya ini. Berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras. Kemudian tidak merendahkan suku lain. Nah, ini adalah contoh menghargai keragaman di kelas. Kemudian untuk soal nomor 5, tuliskan 3 contoh keragaman yang ada di sekolahmu ya. Keragaman ada banyak sekali ya adik-adik sekalian ya. Ini yang pertama, keragaman suku ya, misalnya ada yang dari suku Jawa, suku Sunda ya. Kemudian keragaman agama ya, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kemudian yang paling jelas ini ada keragaman jenis kelamin ya, ada laki-laki, ada perempuan. Selain itu ada juga mungkin keragaman hobi ya, keragaman makanan kesukaan. Nah, ada banyak sekali ya. Di sini diminta menuliskan 3 contoh keragaman. Ini saya pilihkan 3 adik-adik sekalian ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan di tema 3 makanan sehat ya. Latihan soal sub tema 1 ya. Untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel Rifa Anista, dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.